Selamat pagi Pak Andri dan teman-teman yang kukasihi. Apa kabarnya nih? Baik. Hari ini kami dari kelompok 1 kelas 5A ingin mempresentasikan tentang kelola sampah. Sebelumnya anggota kelompok kami adalah saya Alena, Mora, Mauren, Jonathan, Bici, dan Chloe. Oke, selamat menyaksikan. Hari ini kelompok 1 ingin membahas tentang pengelolaan sampah. Siapa sih yang berperan dalam pengelolaan sampah? Pertama, pusat pemerintah. Kedua, pemerintah provinsi. 3, pemerintah kota atau kabupaten. 4, swasta. 5, tentu saja masyarakat. Ternyata 4 tokoh dari penjuru dunia ini bisa sukses loh berkat sampah. Siapa saja sih? Yang pertama, Mein Mahfud Surya. 2, Tom Zaski AS. 3, Piet Hein Belanda. 4, Marie Rios AS. Teman-teman pasti tahu dong 3 jenis sampah. Ayo, apa ya 3 jenis sampah? Tahu tidak? Oke, yang pertama B3, 2 organik, ketiga non-organik. Bagaimana ya cara agar tidak menghasilkan plastik? Pertama, membawa tas belanja sendiri. Kedua, bawa botol minum sendiri. Ketiga, kurangi pakai sedotan plastik ya teman-teman. 4M dalam pengelolaan sampah yakni menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, serta menggantikan. Apa itu 5R dalam sampah? Reduce, reuse, recycle, recovery, dan replay. 4 langkah dalam pengelolaan sampah. 1. Memilah jenis sampah. 2. Menerapkan 3R. 3. Membuat kompos. 4. Menerapkan penggantian barang. Apa itu penggantian sampah? Penggantian sampah adalah pengelolaan sendiri mengacu pada manfaat hasil usaha yang menciptakan limbah B3. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan mendaur ulang dari material sampah. Apa prinsip pengolahan sampah? Yaitu reduce, reuse, dan recycle merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mengolah sampah. Tiga R yaitu recycle, reuse, dan reduce. 3 jenis sampah dan contoh sampahnya yaitu non-organik. Non-organik seperti sampah plastik, botol, dan styrofoam. Organik adalah sampah dari alam, contohnya daun makanan sisa dan ranting pohon. B3 adalah sampah yang paling berbahaya. Contohnya seperti baterai, masker bekas, dan tisu yang sudah dipakai. Ada yang tahu tidak apa itu ekoenzim? Ayo, ada yang tahu tidak? Tahu tidak? Tidak. Oke. Jadi manfaat dari ekoenzim bisa loh digunakan untuk hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan untuk mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Nah, dari pembelajaran kali ini, ada yang tahu tidak apa itu bahan utama dalam membuat ekoenzim? Siapa? Ayo Kenard. Buah-buahan dan sayuran organik. Ya, betul sekali. Buah-buahan dan sayuran organik adalah bahan utama yaitu untuk membuat ekoenzim. Baiklah, sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami semua minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bye. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 5A. Kami akan mempresentasikan soal sampah. Nama saya Galen.
ini Gracia, Emily, Xavier, dan Rimba. Apa yang dimaksud dengan pengolahan sampah? Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil. Bagaimana cara pengolahan sampah yang benar? 1. Memisahkan sampah sesuai contohnya. 2. Melakukan zero waste. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. 4. Membersihkan tempat sampah setiap hari. 5. Melakukan daur ulang pada sampah organik. Apa tujuan pengolahan sampah? Pengolahan sampah merupakan bagian yang penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan. Manfaat pengelolaan sampah, menghemat energi, mengurangi polusi udara, menghemat SDA, ekonomis, dan menghemat uang. Pengelolaan sampah apa saja? Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan sifatnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andri dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Iren sebagai ketua, ini Valdo, itu Arjuna, dan itu Yovita. Untuk kampanye kali ini, kami sekelompok memilih tema tentang ekoenzim. Selamat mendengarkan semua. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim saat ini sudah menjadi topik bahasan utama kita sebagai salah satu cara menyelamatkan bumi dari sampah di dunia. Apa manfaat ekoenzim? Manfaat ekoenzim biasa digunakan sebagai desinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pestisida. Selain itu juga dapat digunakan sebagai alat pembersih rumah tangga karena produk ekoenzim memberikan bau aroma asam dan yang segar. 4. Dari kelima produk ekoenzim, semuanya menghasilkan aroma asam. Aroma asam yang dihasilkan dari asam asetat. Cara pembuatan ekoenzim adalah ekoenzim memerlukan botol berukuran 1 liter. Bahan yang dibutuhkan adalah pertama, 500 ml air, kedua, 50 gram gula, bebas mau gula apa saja. Ketiga, 150 gram kulit buah atau sayur. Alat yang dibutuhkan adalah pertama, botol berukuran 1 liter, kedua, timbangan digital, ketiga, corong. Langkah pembuatan ekoenzim adalah pertama, gunakan wadah plastik, jangan gunakan wadah logam karena kurang elastis. Kedua, masukkan 500 ml air dan 50 gram gula ke dalam wadah. Ketiga, masukkan kulit buah dan sayur ke dalam wadah. Keempat, aduk perlahan isi wadah plastik yang sudah terisi dengan larutan air dan gula, tidak perlu dikocok. Kelima, buka tutup wadah setiap hari selama 1 bulan pertama. Keenam, setelah 3-6 bulan, peranan ekoenzim sudah selesai dan siap untuk digunakan. Fungsi ekoenzim adalah sebagai filter udara, herbisida dan pestisida, dan juga filter air dan juga pupuk alami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan kami. Teman-teman, itu ada apa? Oh, ternyata kampanye pengelolaan sampah. Kami akan mempresentasikan ini dari kelompok 4 dari kelas 5A. Pertama, kita akan memperkenalkan diri kami. Saya Uli, dia Daniel, Sheryl, Alma, Albert, dan Abel sebagai ketua. Oke, pertama kita akan mulai tentang informasi kampanye pengelolaan sampah. Informasinya adalah pengelolaan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 definisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang masih
digunakan sampah itu sendiri, yaitu bahan daur ulang, produk lain, dan energi. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling, dan pembakaran. Oke, pengolahan secara umum merupakan proses informasi sampah baik secara fisik maupun biologi. Mengapa kita harus mengelola sampah? Bila sampah tidak dikelola dan hanya langsung dibuang ke lingkungan, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakit, dan juga menurunkan kualitas lingkungan dampak polutan B3. Hal tersebut secara akumulasi menyebabkan gangguan kesehatan antara lain kanker, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, dan gangguan syaraf. Ternyata ada loh cara mengelola sampah dengan baik dan bijak. Yang pertama adalah membuat tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu organik, anorganik, dan B3. Menggunakan alas plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi konsumsi sampah plastik. 3. Manfaatkan sampah organik menjadi kompos. 4. Manfaatkan sampah anorganik yang sekiranya masih layak untuk didaur ulang. Yang terakhir adalah membuang sampah ke TPS atau TPA setiap 2 minggu sekali. Itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat buat hidup-hidup kami dan juga untuk ilmu dari ini. Maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kami bilang. Makasih. Halo teman-teman dan Pandri, kami kelompok 5 dari kelas 5A akan mempresentasikan pengelolaan sampah. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Bile, Jojo, Kirana, Chloe, dan Viola. Cara mengatasi sampah. Sampah memang menjadi permasalahan utama manusia. Agar lingkungan tetap bersih dan sehat, berikut ini cara-cara yang bisa kita coba untuk mengurangi sampah. 1. Memisahkan sampah sesuai jenisnya, organik dan anorganik. 2. Membawa botol minum atau tumbler. 3. Membawa kantong belanja sendiri. 4. Mengelola sampah berbahaya dan elektronik limbah ke tempat limbah yang sudah ditentukan. 5. Mengurangi sampah plastik. 6. Membawa tas dan botol minum sendiri. Mungkin kita sering menemukan sampah di mana saja. Ternyata sampah sudah menyebar di udara, darat, dan air. Macam sampah ada 3 macam. Yang pertama, sampah organik. Biasanya sampah yang berisi sampah sisa makanan atau sesuatu dari alam. Yang kedua, anorganik. Biasanya sampah yang terbuat dari plastik. Contohnya sedotan, kresek, bungkus makanan. Yang ketiga, B3. Sampah yang berbahaya, contohnya masker atau baterai. Pengelolaan sampah. Pertama, pemilahan sampah. Kedua, dimasukkan ke TPS. Ketiga, tempat pemrosesan akhir. Dan keempat, daur ulang. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman dan Pandri. Kami kelompok 6 dari kelas 5A akan mempresentasikan tentang cara pengelolaan sampah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Keinar sebagai ketua, ini Shalom, ini Angel, itu Anselma, dan itu Deren. Cara mengelola sampah. Cara mengelola sampah adalah dengan memisahkan sampah kepada tempatnya. Tempat sampah ada 3, yaitu organik, anorganik, dan B3. Mengapa kita harus mengelola sampah? Karena jika kita tidak mengelola sampah, maka tumbuhan akan mati dan manusia tidak akan ada makanan. Apa itu mengelola sampah? Mengelola sampah adalah pengumpulan sampah yang dilakukan agar mengurangi dampak terhadap lingkungan dan memulihkan sumber daya alam. Kegiatan ini juga melibatkan zat pada cairan dan gas. Sampah, segala sesuatu yang sudah tidak terpakai
adalah sampah. Sampah dapat merusak lingkungan karena biasanya terbuat dari benda yang sudah susah terurai. Nah, dari presentasi ini sampah dijelaskan bahwa sampah dapat merusak lingkungan karena sampah susah diurai. Nah, Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. terima kasih.